أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih selalu dalam lindungan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak luput pula senantiasa kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak luput pula senantiasa kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam hari ini, dini hari, tepat pukul 12:30 lewat, saya ingin berbagi kepada kita semua ialah mengenai pentingnya hidup di dunia ini. Ialah sungguh-sungguh istiqomah kepada Sang Maha Pencipta. Pentingnya istiqomah sungguh-sungguh kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala ialah sangat penting dalam hidup ini. Maka daripada itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memohon keridhaannya. Sebab tanpa keridhaannya segala sesuatu harus atas kehendak dan izinnya, harus dengan keridhaannya. Tidak akan bisa terlaksana segala sesuatu kalau bukan karena kehendak dan izinnya. Dan yang terutama, marilah kita raih keridhaan Sang Maha Pencipta. Maka daripada itu, marilah kita raih dengan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memohon agar kita selalu dapat istiqomah dan selalu dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah penting dan sangatlah penting. Maka daripada itu, marilah kita tingkatkan istiqomah. Istiqomah, satu kali istiqomah dapat mengalahkan 1000 karomah. Subhanallah, luar biasa, tidak main-main. Maka daripada itu, itulah pentingnya istiqomah. Sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau bahasa-bahasa ininya sebenarnya bukan bahasa-bahasa canda gurau, tapi bahasa canda gurau yang mempunyai arti yang luar biasa. Sedikit lama-lama jadi bukit. Marilah kita tingkatkan, bermulai daripada sedikit memulai sebuah istiqomah. Mungkin dengan hal-hal yang maaf cakapnya banyak tidak disangka ataupun banyak yang disepelekan, tapi itu ketika dengan ketulusan maka dan dapat diterapkan dengan keistiqomahan, maka akan timbul yang lebih mulia lagi, yang lebih mumpuni lagi, yang lebih bermakna lagi, dan yang lebih besar lagi istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk tergolong orang-orang yang senantiasa istiqomah kepada Sang Maha Pencipta, yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dalam keridhaannya, dalam keberkahannya, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Sebab nikmat Allah taala tidak dapat
dihitung, tidak dapat dihingga, tidak dapat dikalkulasikan. Subhanallah, Allahu Akbar, tidak main-main. Maka daripada itu, marilah kita renungi sesaat pada kehidupan. Kapan lagi kalau kita tidak memulai dari sekarang? Kapan lagi kalau kita tidak untuk berusaha memulainya dengan istiqomah? Marilah dengan rasa syukur, dengan rasa selalu memuji nikmatnya, memuji kebesarannya, memuji yang tidak dapat kita sangka-sangka. Tidak ada segala sesuatu yang kebetulan, tapi semua itu atas kehendak dan izinnya. Kita sudah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Diwariskan ialah kitab Al-Quran bagi umat muslim, bahwasanya inilah pegangan umat-umat muslim, umat-umat Islam. Bacalah, pelajarilah. Apabila Anda ingin selamat, apabila umat kita menginginkan sebuah keselamatan, bacalah, pelajarilah. Dan kenapa kita melalaikan hal tersebut? Kita malah mencari jalan yang seharusnya sebenar-benarnya sudah jelas gitu, kelihatan di depan mata. Buka Al-Quran, pelajari Al-Quran. Ketika ingin sukses, ingin kaya, ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, baca Al-Quran, pelajari. Kalau tidak mengerti, tidak memahami, tanyakan ke guru, tanyakan ke ustaz, tanyakan ke kiai. Kunci hidup ada pada Al-Quran. Ketika kita sungguh-sungguh memaknainya, mempelajarinya, maka kita akan dapat menerapkan pada kehidupan. Insya Allah zahir batin akan dapat tersucikan, dapat terselamatkan dunia akhirat. Dan terutama ketika hati kita bersih, ketika kita menimba ilmu, mempelajari ilmu, dan terterapkan pada diri, sehingga timbul sebuah kebaikan-kebaikan dan menjadi perbaikan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Perbaikan dan perbaikan, akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik akan bermunculan. Maka hati yang baik juga akan hadir. Ketika hati yang baik hadir, kunci hidup sudah mulai terbuka, kehidupan sudah jelas. Ketika hati bahagia, hati lapang, hati sehat, tidak sempit, maka sudah jelas. Itulah keutamaan hidup. Maka jelas ketika kita sudah tidak pernah lagi merasa kesulitan, berarti sangat jelas bahwasanya kita sudah insya Allah tergolong orang-orang yang selamat. Maka daripada itu, insya Allah dan kita bukan berarti harus menyombongkan atau meriakan, tapi ketika seseorang hati yang sehat, hati yang lembut, hati yang tidak sakit, sudah jelas seseorang tersebut akan terus menjaga keistiqomahannya dengan sendirinya dan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang penting dalam hidup ini, menjaga keistiqomahan. Dan itulah hal yang penting pada hidup ini. Marilah kita raih ilmu untuk mensucikan hati. Marilah kita raih ilmu untuk memperbaiki akhlak. Marilah kita raih ilmu untuk mensucikan diri dengan selalu memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang terutama. Raih ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin tidak merasa berjauhan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah hati akan semakin lapang, tidak ada terasa sulit. Kehidupan dunia akan semakin lapang, tidak akan pernah merasa sulit. Hati akan semakin jernih, hati akan semakin sehat, diri akan semakin sehat. Ketika hati sehat, maka kehidupan akan semakin sehat.
Maka daripada itu, marilah kita koreksi dan koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa rahmat, hidayah, dan barokah. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ambillah yang baiknya dan pahamilah yang saya sampaikan ini sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya. Jangan jangan salah menelaah. Saya hanya manusia biasa. Saya bukan berarti menggurui. Saling mengingatkan sesama umat muslim, bagi saya itu tidaklah salah, bahkan sangat dianjurkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.